adik-adik, kita ketemu lagi di minggu yang baru. Adik-adik, bersama Kak Sarah pada hari ini kita angkat pujian, kita memulai ibadah kita dengan sungguh-sungguh dan mari kita bernyanyi, kita angkat pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Ayo adik semua kita semangat bernyanyi lagi. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Tutup mata semua ya adik-adik. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di atas kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami berdiam diri sejenak. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau beribadah, kami bernyanyi dan memuliakan Engkau ya Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus turun di atas kami sehingga kami dapat dengan tenang Tuhan dan sukacita dalam damai sejahtera Tuhan bisa melaksanakan ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Adik-adik, kamu adalah anak-anak yang dipilih Tuhan untuk ditanamkan firman-Nya. Karena itu, adik-adik, kamu harus menyambut firman Tuhan itu dengan penuh sukacita dan semangat. Sehingga firman Tuhan itu dapat berakar, tumbuh dan berbuah di dalam diri adik-adik. Sehingga adik-adik akan menjadi teguh, tidak mudah tergoda oleh apapun di sekitar adik-adik. Dan adik-adik akan mendatangkan damai sejahtera dan memberkati banyak orang. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Berakar, Bertumbuh, Berbuah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, menantang dunia dan melawan dosa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya untuk belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan nama-Nya, tetap setia meski menderita. Tuhan, ku tahu, tak mudah semua itu. Pertolongan-Mu yang terdalam firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu, tak mudah semua itu. Bangunlah aku di dalam-Mu, oh batu hidup, Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuat-Mu, dalam kehendak-Mu takluk diriku.
Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, menantang dunia dan melawan dosa, hidup kudus di tengah-tengah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya belum belajar lakukan firman-Nya, memberi buah muliakan namanya, tetap setia meski menderita. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, pertolongan-Mu yang penuh turut firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, bangunlah aku di dalam-Mu, oh batu hidup, Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuat-Mu, dalam kehendak-Mu takluk diriku, dalam kehendak-Mu takluk diriku. Selamat pagi adik-adik, senang menyapa adik-adik sekalian pagi hari ini, pagi yang cerah. Kakak tadi habis berolahraga. Tadi kakak juga sambil mendengar kalian sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Dan kali ini kakak akan menemani kalian di pagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang tentunya akan kita ambil dari Alkitab. Hari ini kita akan belajar tentang mempersembahkan korban untuk dosa. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah. Kasih Tuhan boleh terus kami rasakan. Dan sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan supaya kami dapat diberkati oleh firman Tuhan. Berilah kami hati yang tenang, telinga yang baik untuk mendengar. Tuhan juga tolong Kak Ance di dalam menyampaikannya supaya semuanya itu seturut pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, seperti yang tadi kakak sampaikan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kali ini kita mau belajar tentang mempersembahkan korban untuk dosa. Tentu kalau kita belajar firman Tuhan dasarnya adalah Alkitab, dan kakak mengajak adik-adik untuk membaca Imamat, kitab Imamat dalam Perjanjian Lama pasal 4 sampai pasal 6 ayat 7 dan Imamat pasal 17 ayat 11. Imamat pasal 4 sampai 6 ayat 7, kemudian pasal 17 ayat 11. Nanti kalian bisa baca. Nah, adik-adik, tentang mempersembahkan korban untuk dosa ini, kakak mau mengajak kalian ceritanya mundur ya. Jadi, itu dimulai adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kan kalian tahu bahwa dosa Adam dan Hawa itu adalah dosa ketidaktaatan. Itu Allah sudah menempatkan mereka di Taman Eden, kalian tahu itu. Allah memberikan kebutuhan mereka dengan sangat cukup di situ, tetapi Allah mengingatkan untuk mereka tidak boleh menyentuh pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tapi mereka gagal, mereka kalah oleh bujuk rayu iblis. Lalu ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengatakan hukum dari dosa itu adalah maut. Maut adalah mati. Tapi tentu kalian bertanya, Adam dan Hawanya nggak mati kak? Nah, mati yang dimaksud di sini adalah kalau tadinya mereka boleh mendengar suara Allah secara langsung, maka dosa itu menyebabkan mereka putus hubungan dengan Allah. Kemudian ada juga hukuman yang mereka harus terima ketika Allah mengatakan Hawa, dia akan mempertaruhkan nyawanya ketika dia akan melahirkan. Begitu juga ibu Adam, bahwa dia akan bersusah payah untuk mencari makannya, dan mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Tetapi apakah Allah yang hanya menghukum tanpa belas kasihan? Tidak. Allah tetap memiliki belas kasihan, dan Allah juga menjanjikan bahwa dosa mereka nanti itu akan ditebus. Dosa mereka, hubungan yang putus itu akan diperdamaikan lagi dengan kelahiran anaknya. Itu ada di Perjanjian Baru. Lalu dalam masa itu seperti apa belas kasih Allah kepada mereka? Nah,
untuk dosa-dosa yang dilakukan, Allah membuka kesempatannya, memberikan ruangnya kepada orang-orang yang berdosa itu untuk datang memohon pengampunan dengan apa? Dengan memberikan korban persembahan untuk penghapusan dosa. Itu yang Allah berikan. Dan kita lihat, kalian lihat ya, Bapak Abraham itu juga melakukan memberikan korban persembahan. Kalian juga kalian lihat Nuh bagaimana dia berhubungan dengan Allah itu dengan memberikan korban persembahan, itu kalian lihat. Tetapi di dalam memberikan korban persembahan itu dalam perjanjian lama ada juga perbedaannya. Ketika Abraham dan Nuh katakan itu memberikan persembahan, dengan ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan sudah ada kemah suci. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan menuju Kanaan itu, dan mereka dalam bagian itu ada mendirikan kemah suci. Kemah suci di sini adalah untuk menyatakan bahwa itu adalah tempat kekudusan Allah. Dan di situ juga sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan Allah di dalam menyampaikan persembahan penghapusan dosa itu. Caranya seperti apa? Kalau Abraham dia bisa langsung melakukan menyampaikan persembahannya, Nuh pun juga seperti itu melakukan korban bakaran. Tetapi ketika kemah suci ini sudah ada, ketetapan atau aturan yang diberikan itu bahwa ketika ada bangsa Israel, seseorang itu yang melakukan dosa, mereka minta pengampunan dari Tuhan, dari Allah, mereka minta pengampunan, maka mereka akan datang ke kemah suci tersebut. Tetapi tidak mereka sendiri yang bisa melakukan persembahan itu, menyampaikan persembahan korban bakaran itu. Itu dilakukan oleh para imam dari suku Lewi. Nah, adik-adik, tapi apa yang lebih lanjut lagi kita mau belajar dari korban penghapusan dosa ini? Pertama, adik-adik kita lihat bahwa ketika seseorang itu melakukan dosa, dia akan memohon pengampunan dosa, dia akan membawa korban bakarannya, korban persembahannya untuk penghapusan dosa itu, dia bawa ke kemah suci, dia serahkan ke imam. Itu juga ada syaratnya bahwa binatang yang dibawa itu adalah binatang yang suci, yang tidak bercacat celah, binatang yang terbaik dari yang mereka miliki. Maksudnya itu apa? Itu menandakan bahwa mereka memang sungguh-sungguh mengakui dosanya, mengakui penyesalannya, dan benar-benar kan meminta ampun. Itu seperti itu. Kemudian adik-adik, kenapa binatang yang dipilih? Kenapa misalnya bukan tanaman gitu ya? Karena binatang itu adalah makhluk yang bernyawa, darah penghapusan itu yang dikehendaki. Gitu. Jadi makanya itu binatang yang diberikan. Kemudian adik-adik, apakah itu hanya sekedar ritual? Tidak, kita boleh belajar juga. Jadi adik-adik, itu kemah suci, kemudian bangsa Israel itu kan tinggal di sekeliling kemah suci itu. Adik-adik bisa bayangkan ketika membawa korban persembahan penghapusan dosa itu juga butuh perjuangan. Jadi kalau seorang yang benar-benar ingin meminta pengampunan, dia menyadari benar-benar dosanya, bahwa dia pun untuk mendapatkan pengampunan itu, dia harus ada upaya dia, ada usaha dia. Ya, jadi kalian bayangkan, dia harus membawa binatang yang tidak bercacat celah, benar-benar binatang terbaik yang dia punya. Kemudian kalian bisa bayangkan berapa banyak orang yang melakukan dosa itu dan mau datang memohon pengampunan itu, mereka mungkin harus berjalan jauh untuk sampai ke kemah suci. Kalian bayangkan kalau mengantri ya, kita kadang-kadang kesel ya mengantri, tapi itu mereka lakukan. Belum lagi kalau di tengah jalan misalnya binatangnya itu harus dia jaga benar supaya nggak lari ke sana kemari, tapi ada perjuangannya, itu intinya. Lalu kemudian sampai ke kemah suci, dan imamlah yang akan mempersembahkan binatang tersebut sebagai permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan. Itu yang terjadi pada masa perjanjian lama. Lalu sekarang kalian masih menemukan itu tidak? Tidak. Allah menyatakan kasih-Nya dengan luar biasa lagi, yaitu dengan apa? Mengutus putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Kemudian Yesus Kristus kita tahu berkarya di dunia ini, sampai kemudian Yesus Kristus mati bukan karena dosanya, tetapi Yesus Kristus mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi kalau itu ibaratnya jembatan, kalau tadi Allah pada posisi sini, kita umat manusia pada posisi sini, kemudian jembatan ini putus.
Kristus, maka kita tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah karena dosa kita, tapi oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, dia menjadi jembatan itu. Dia yang memulihkan kembali hubungan itu, karena dia sendiri sudah memberikan hidupnya sebagai korban penebusan dosa itu sendiri. Nah, betapa bersyukurnya kita saat ini. Kalian bisa bayangkan bangsa Israel dulu ketika mereka harus membawa persembahan itu, harus yang terbaik, mereka mungkin harus berjalan jauh untuk membawa itu, mengantri dan segala macamnya itu. Tetapi saat ini ketika kita berdosa, ketika kita tidak taat pada kehendak Allah, dan ketika kita mengakui dan menyesalinya, kita boleh datang langsung kepada Allah. Dengan apa? Dengan hati yang penuh penyesalan, kita tunduk kepada Allah, kita mohon pengampunan lewat doa-doa kita, dan lewat apa? Lewat perubahan perilaku, lewat perubahan sikap kita. Jadi orang yang sudah mengakui menyesali dosanya, dia tidak akan mengulangi dosa itu lagi, gitu ya. Jadi kalian sudah paham ya, jadi kalau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungannya dengan Allah terputus, matinya itu yang hubungan terputus. Lalu kemudian tapi Allah memberikan belas kasihannya, Allah menjanjikan akan mengirim anaknya untuk menjadi korban penghapus dosa tersebut. Tetapi ketika anak Allah ini belum dihadirkan, belum datang ke dunia ini, maka bangsa Israel pada kala itu ketika melakukan dosa, mereka mohon pengampunan dengan korban persembahan. Korban persembahan itu juga berbeda ketika Adam dan masanya Abraham, masa Nuh, itu berbeda dengan ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan mereka sudah membangun kemah suci. Kemah suci itu lambang dari kekudusan Allah, dan di dalam menyampaikan korban permohonan pengampunan dosa itu tidak boleh langsung dilakukan sendiri, tetapi lewat imam, dan itu harus membawa binatang-binatang yang juga ada aturannya, dan dia harus binatang berkualitas paling baik, tidak bercacat celah. Tapi kemudian Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini, Yesus Kristus menjadi korban penghapus dosa tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan persembahan-persembahan, membawa persembahan-persembahan korban dengan membawa binatang seperti itu. Kita datang kepada Tuhan dengan mohon pengampunan dengan hati yang penuh penyesalan, dan selanjutnya kita mengubah perilaku kita. Kita tidak hidup lagi di dalam kelakuan dosa tersebut. Itu ya adik-adik ya. Semoga Tuhan memberkati kalian, dan kalian tetap menjadi orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan ketika kalian melakukan kesalahan, baik itu kalian sengaja maupun tidak kalian sengaja. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang korban penghapusan dosa. Terima kasih Tuhan sudah mengirimkan Yesus Kristus sebagai penghapus dosa. Ajarlah kami Tuhan untuk kami boleh menjaga anugerah itu, bahwa dosa kami sudah diampuni, sehingga kami mau hidup sebagai anak-anak terang Tuhan, anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di dalam masa kanak-kanak kami, jadikan kami anak yang menyukakan hati Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di sepanjang kehidupan kita merasakan banyak sekali berkat Tuhan. Dan adik-adik, saatnya juga kita harus berbagi berkat kepada yang lain dengan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan ke rekening gereja dengan bantuan Mama dan Papa. Ayo adik-adik mengiringi persembahan kita nyanyi Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu.
doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti dari diriku. Adik-adik, ayo kita mendoakan persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala rezeki yang Kau berikan bagi kami melalui orang tua kami. Dan sekarang Tuhan, kami memberikan persembahan itu kembali untuk membesarkan kerajaan Tuhan dan untuk bisa membantu sesama kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebagai penutup ibadah kita hari ini, tetap ingat bahwa penghapus dosa kita hanyalah darah Yesus. Kita suci hanya oleh darah Yesus, tidak ada yang lain. Yuk, kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Dihapus Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihampunkan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, ingatlah selalu korban penghapusan dosa kita sekali dan untuk selama-lamanya adalah pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai domba Allah. Jadi terimalah anugerah keselamatan ini adik-adik yang dapat kita terima sebagai umat anak-anak pilihan Allah. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menjadi korban bagi kami sekali untuk selama-lamanya, sehingga kami dapat menerima anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau melimpahkannya bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi teladan juga yang mau berkorban bagi sesama kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin.